Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya Lindu Zhang, analis dari Java Global Future. Nah Sobat Trader mungkin pernah menonton video saya sebelumnya mengenai Nasdaq ya, mengenai karakteristiknya. Nah kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisanya. Tentu saja kita harus memperhatikan juga ketahanan modalnya. Ibaratnya nih, antara Nasdaq dengan Forex kan fluktuasinya berbeda. Nasdaq lebih besar fluktuasinya. Jadi ibaratnya Nasdaq ini seperti misalnya suatu bisnis yang lebih besar membutuhkan modal juga yang lebih besar. Sementara kalau di Forex fluktuasinya lebih kecil, jadi seperti bisnis yang lebih kecil, tapi modalnya juga kecil juga ya dibandingkan dengan Nasdaq. Nah, setelah kita memperhatikan ketahanan modal, barulah kita mulai menganalisa pergerakan harganya. Karena ketahanan modal yang harus ada adalah sekitar 80.00 sampai 960.00 atau bisa dibulatkan 1000.00 ketahanan modalnya. Karena memang fluktuasinya per harinya besarnya bisa sampai 1000.00. Nah, bagaimana untuk menganalisanya? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya Sobat Trader, kita sudah masuk dalam MetaTrader 5 ini. Sebelum kita trading Nasdaq, seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa kita harus memperhatikan ketahanan modal kita ya. Kalau kita lihat di sini ini berdasarkan harian nih ya, batas-batas ini ya. Kita lihat di sini ya, di H1 ini berdasarkan harian ya. Di sini kita lihat jam 1 sampai ke jam 1 waktu MetaTrader lagi ya. Nah, ini kita lihat bagaimana pergerakan hariannya ya. Kalau kita tarik nih dari sini ke sini ya, terlihat bahwa pergerakannya 264.84 ya. Nah, ini mungkin yang lebih tinggi berapa, kita lihat ya, pergerakannya sampai ke posisi ini 424.92. Ada lagi nih kalau dalam 2 hari ya, ini kalau misalnya dalam 2 hari ini turun terus ya. Kita lihat di sini pergerakannya ya, dalam 2 hari sampai sini berapa itu? 453.17. Pergerakannya cukup besar. Bahkan ini kalau 2 hari yang ini ya, kita lihat pergerakannya sampai sini itu 594 ya. Ada pergerakan yang besar berturut-turut hingga hampir 1000 ya, 1000 poin. Artinya apa? Misalnya trading 0,1 lot ya, supaya ketahanannya modalnya kuat gitu ya. Kalau pergerakan 1000 kalau misalnya pergerakannya 1000 poin ya, kita harus sedia dana 1000 dolar paling tidak ya, 1000 sampai 2000 ya, karena 1 poinnya ini sama dengan 2 dolar ya kalau Nasdaq ya. Jadi paling enggak punya modal 2000 dolar. Ini kalau pergerakannya sampai 1000 poin kuat ya, 1000 pips gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menganalisanya? Kalau tadi bicara ketahanan modal, untuk menganalisanya kita biasa menggunakan price action ya, dibantu juga dengan average directional movement index ya. Kita bisa munculkan ini misalnya
trend, average directional movement index. Nah, ini untuk mengetahui arah pergerakan trennya, ya. Ini sangat membantu. Kemudian selain biasanya kita pakai price action, ya, supaya lebih membantu lagi kita pakai pivot point, tapi yang sudah ada dalam program namanya P-Set Pivot Point, ya. Kita bisa masuk ke sini indikator, atau bisa juga insert indikator seperti itu, ya, sama, ya. Nah, terus kita ke custom. Nah, kemudian pas custom kita pilih pivot point tapi yang P-Set, ya. Nah, P-Set Pivot Point MT5. Nah, P-Set Pivot Point ini kalau di MetaTrader ini nggak ada, ya, secara langsung. Kita harus masukin dulu programnya, ya. Nah, bagaimana cara masukinnya? Semua sih tersedia di MetaTrader 5. Cuma cara memasukkannya itu ada di video kami, bisa dicari di channel YouTube foreximpro.com atau Java Global, ya. Lalu bisa pilih P-Set ini, P-Set Pivot Point gitu, ya. Search P-Set Pivot Point, ya. Nanti akan muncul video YouTube-nya dan Bapak dan Ibu sekalian bisa pelajari, ya, bagaimana mendownloadnya, bagaimana menggunakannya. Nah, ini P-Set Pivot Point ini kita ganti dulu yang pivotnya dari abu-abu jadi hitam supaya kelihatan jelas nantinya. Nah, bagian inputnya juga, ya, kita ganti. Oke. Nah, sudah ada nih, ya, sobat trader sekalian. Kita lihat di sini bahwa pergerakan daripada grafik ini nggak jauh-jauh banget dari pivot, resisten maupun support, ya. Kita lihat di sini begitu tembus, ya, ada kecenderungan dia tembus dari bawah ke atas, ada kecenderungan apa? Naik gitu, ya. Nah, sama juga seperti ini, tembus di bawah, ya, dari bawah naik ke atas, ya. Kemudian ada juga yang seperti ini, sampai resisten, ya, dia nggak terus naik, tapi akhirnya berbalik turun dan meneruskan penurunan yang mendekati pivotnya. Jadi ada yang seperti itu, ya. Lalu ada juga Bapak dan Ibu sekalian, dia nggak sampai pivot, berarti nggak ada penembusan, ya. Tapi pergerakannya kita lihat ini sesuai dengan pivot yang hari sebelumnya, ya. Ini pivot hari sebelumnya di sini. Nah, pergerakannya sampai di pivot hari sebelumnya, ya. Habis itu kemudian apa? Bergerak turun menuju support, ya. Jadi ini akan sangat membantu sekali untuk kita melakukan trading, ya. Tapi tentunya kalau bermain Nasdaq ini lebih bagus sih sistem hit and run 20.00, 30.00 kita dapatkan gitu, ya. Cuma tetap kita harus memperhatikan tren di saat itu, ya. Oh, ini lagi naik nih, sehingga kita bisa ambil di time frame kecilnya, ambil posisi buy atau sell sesuai misalnya di H1 atau M30 atau bisa dari H4. Contoh, ya, misalnya kita lihat ini pergerakan ini ketika kita tunggu-tunggu, dia kan kalau di sini ngambang antara pivot dan resisten 1, ya. Kemudian terjadi nih penembusan resisten 1. Nah, kita tandain ketika terjadi penembusan, ini dia akan terus atau berbalik. Kita tandain pakai garis horizontal, ya Bapak dan Ibu sekalian. Tetap gitu. Sorry, bukan garis horizontal, garis vertikal. Ya.
ya. Kalau perlu di bagian grafik sebelumnya supaya kelihatan jelas tembusannya. Nah, setelah itu ya, kita akan lihat, oh udah nembus nih, akan terus atau berbalik nih, akan buy atau sell nih ya. Karena kan ini masih nempel di resisten nih grafik ini. Berarti kita lihat apa? Time frame yang lebih kecil. Ya. Ketika kita lihat di H1, kita lihat dulu di H1. Oh, ini kesannya ini masih naik nih berdasarkan ADX. Kita lihat di M30. Kalau di M30, oh tembusnya nih di bagian yang grafik ini nih. Ini masih menunjukkan naik, berarti dia terus naik ya. Tapi kita lihat lagi time frame berikutnya kan, kalau mau masuk pasar ya bagusnya sih di M15 sama M5 gitu ya. Kita lihat M15. Nah, kita lihat, oh pas nembus ini cep, masih belum lepas nih. Di M15 ini juga masih belum lepas. Habis itu turun lagi. Berikutnya grafik ini masih belum lepas nih di sini. Ya, masih nempel dengan ini. Tapi kalau di sini udah lepas benar-benar. Tapi gimana ya kalau kita lihat di M5? Ya, kita mau ngambil buy atau sell kan ya. Kalau baik kalau terus, tapi kelihatannya kok nggak terus ya. Kita lihat di sini M15 ya, kita terus ke M5. Nah, sobat trader, kita bisa lihat di sini, kita mulai dari time frame H1. Kita lihat Nasdaq ini prediksinya dia mau ke arah resisten 1 ya, 12403. Ya, tapi kita harus perhatikan berdasarkan posisi tertinggi dan terendah sebelumnya juga itu penting ya. Kalau kita lihat ini di M30 gitu ya, semakin kelihatan ya, kita bisa buat batasan-batasannya terlebih dahulu ya. Memang pergerakan terlihat mau naik, cuma kan koreksinya kalau Nasdaq ini kan besar ya. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, kita bisa kasih garis trendline ini juga ya. Nah, coba kita lihat di yang M15 ya. Nah, kemungkinan kan ini sebelum naik ini akan terjadi koreksi ya. Kalau nggak ke level 12.300 ini, bisa ke level di sini ya, 12.290. Nah, kita bisa aja untuk ambil posisi buy-nya itu di sini ya, 12.290 atau 12.300 ya. Tinggal kita lihat aja bagaimana pergerakannya. Kalau setelah turunnya ini nanti terus malah naiknya lebih cepat ya, disitulah kita ambil posisi buy ya. Di sini menurut ADX juga kelihatan akan terjadi koreksi turun ya. Kalau di M30 bahkan H1 terlihat ini mendukung sekali untuk naik ya. Jadi kita tinggal siap-siap untuk ambil posisi ya, buy limit. Kalau nggak di sini ya 12.300 ya 12.290. Nah, untuk lebih jelasnya hasil dari yang sudah hasil trading kita yang udah ditradingkan ini ada hasilnya ya. Kita lihat di history ya, memang ada. Kalau kita perbesar ya, nah ini ya Bapak dan Ibu sekalian, sobat trader sekalian. Nah, ini hasil trading ya. Berikut juga profitnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini profit ya. Ini juga profit, terus ada yang malah nol gitu ya, BEP gitu. Kita lihat di sini, tapi di sini stop loss kok bisa begitu ya. Nah, ini yang disebut
trailing stop ya, kita pasang ketika kita pasang stop loss maupun taking profit, atau mungkin stop lossnya nggak dipasang, misalnya seperti ini, terus kita pasang taking profit saja kayak begini ya, itu bisa juga ya. Ya kalau kena taking profit ya positif langsung ya. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai atau pakai stop loss gitu ya, nah kita mau pakai trailing stop, nah, itu bisa ya untuk buat stop loss kita jadi ke arah yang positif ya. Karena apa? Karena kalau misalnya nih kita pasang trailing stop itu misalnya 300 alias 3.00 gitu ya, itu berarti kalau dia berjalan profit sebesar 3.00 maka stop lossnya langsung keseret ke 0 ya. Makanya ini ada yang hasil tradingannya ini ya 0 ya, kita lihat di sini. Nah kita lihat di sini ada yang 0. Nah ini ya 0. Kenapa ya? Kalau 0 ini berarti ini dari 12.899.50 ini sempat jalan ya ke 12.8, bukan 12.8 ya, 12.902.50 gitu kan, berarti 3.00 kan jalannya kan. Kemudian dia nggak lanjut terus gitu, tapi berbalik dulu koreksi. Nah ketika berbalik koreksi ternyata koreksinya itu 3+00 juga, 3.00 juga ya. Jadi setelah ini ke 12.902.50 kan langsung di sini di 12.899.50 sama kayak ini ya. Nah tapi akhirnya terus balik nih harga, baliknya sebesar 3.00 juga, kena stop lossnya ya. Akhirnya ya udah BEP ya, stop lossnya persis di posisi pasang tadi ya. Nah tapi kalau sudah misalnya ada sampai positif ini gitu ya, 25.50 gitu, 19.50, itu karena sempat harganya itu terseret lebih jauh dari trailing stop yang kita pasang ya, sehingga ketika berbalik harga itu ke arah stop loss yang sudah melebihi dari posisi yang sudah dipasang sebelumnya ya. Ini 12.449.75. Nah stop lossnya udah keseret 12.482 ya, berarti kan udah lebih daripada posisi ini. Nah udah positif berarti ya, jadi stop lossnya udah di area positif ya. Jadi penting sekali kita juga di trading Nasdaq ini, kalau memang sobat trader sekalian mau memakai trailing stop ya bisa pasang trailing stop, ada stop loss ini ya, terus tinggal dipilih berapa poinnya. Jadi demikian sobat trader, kita bisa lihat bahwa hasil yang sudah kita pelajari tadi, cara-cara tradingnya ya bisa kita hit and run, kita dapat poin-poin ya, walaupun kecil tapi lumayan juga ya, akhirnya ya bisa dapat besar juga kayak begitu ya. Nah sobat trader, bagaimana mengenai cara menganalisa dan trading Nasdaq tadi? Apakah sobat trader memiliki pertanyaan? Jika sobat trader memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komen yang ada di media sosial kami. Kalau sobat trader mendapatkan manfaatnya, silakan untuk men-sharekannya juga ke teman-teman sobat trader sekalian. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya, supaya sobat trader mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Nah, sobat trader, jangan lupa juga untuk bergabung dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community.
Di sana Sobat Trader akan mendapatkan update-update video terbaru dari kami, update-update pergerakan harga, dan juga update-update berita. Bahkan dapat berinteraksi antara para trader dengan analis. Nah, jangan ketinggalan Sobat Trader. Mari bergabung dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.